Halo teman-teman semua. Sebelum kita memulai video yang sangat penting hari ini, yang bahkan mungkin bisa menyelesaikan masalah perdebatan puluhan tahun di rumah Anda, saya ingin mengajak Anda semua untuk sejenak menghentikan kesibukan di tangan Anda. Entah Anda sedang mencuci piring di dapur, mengelap meja, atau merasa sedikit lelah di malam akhir pekan ini setelah menyiapkan makan malam, mohon sisihkan waktu sejenak. Carilah kursi yang paling nyaman atau sofa yang bisa membuat seluruh tubuh Anda tenggelam di dalamnya, dan duduklah dengan tenang. Meskipun hanya beberapa menit, saya ingin mengajak Anda semua untuk memejamkan mata dan bersama saya mengenang kembali, atau lebih tepatnya, menyimulasikan sebuah skenario kehidupan yang hampir setiap hari kita hadapi setelah makan malam. Skenario ini mungkin saja terjadi pada malam akhir pekan ini, atau di meja makan tadi malam, atau bahkan baru saja terjadi 10 menit yang lalu. Di meja makan kita ada beberapa piring lauk yang tidak habis. Mungkin itu seekor ikan bandeng goreng yang keemasan dan renyah tapi hanya dimakan separuh. Mungkin itu sepiring tumis kol yang berminyak dan masih tersisa sepertiga. Atau mungkin semangkuk besar sup iga lobak yang menjadi favorit orang Indonesia, tetapi karena porsinya terlalu besar jadi tidak habis. Saat itu, ibu kita di rumah, atau nenek kita yang penuh kasih, yang telah bekerja keras seumur hidupnya, yang paling tahu cara berhemat dan telah melewati masa-masa sulit, sedang menatap sisa makanan di meja dengan cemas. Matanya penuh rasa sayang, tangannya memegang bungkus plastik, bersiap-siap membungkus sisa makanan itu, seolah-olah itu adalah harta karun. Tetapi, tepat pada saat itu, generasi muda di rumah, mungkin anak laki-laki yang baru pulang kerja, atau menantu perempuan yang peduli pada kesehatan, tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan nada yang sedikit tidak sabar, namun tetap penuh perhatian, ia berkata, "Mah, lauknya kan sudah dingin, sisanya juga tidak banyak. Jangan disimpan lagi deh, buang saja." Sudah dibilangin berapa kali. Makan makanan sisa semalam itu tidak baik untuk kesehatan. Isinya racun semua. Bisa bikin kanker. Mendengar kata-kata itu, gerakan tangan ibu atau nenek kita berhenti sejenak. Keningnya langsung berkerut. Sambil terus dengan cekatan membungkus piring-piring itu, ia akan bergumam membantah. Dengan nada suara yang sedikit tersinggung, buang apanya? Ini semua masih bagus. Ikan ini tadi pagi sengaja beli yang segar di pasar. Lauk enak begini, kenapa harus dibuang? Kalian anak muda memang tidak tahu cara menghargai makanan. Dulu waktu di kampung, kita mau makan ubi saja susah. Sekarang ada ikan, ada daging, malah mau dibuang. Ikan ini dipanaskan lagi masih enak, besok pagi dimakan sama nasi hangat pas. Apa itu kanker? Tidak kanker. Ibu sudah makan makanan sisa seumur hidup. Badan ibu sehat-sehat saja kan? Kalian saja yang banyak aturan. Maka, perang tarik ulur antara dibuang atau disimpan pun meledak di atas meja makan kecil itu. Pemandangan ini sangat akrab, bukan? Generasi muda khawatir tentang zat yang menakutkan, yang terdengar seperti senjata kimia, yaitu nitrit, takut keracunan, takut kanker, takut orang tua di rumah demi menghemat beberapa puluh ribu rupiah uang lauk, akhirnya harus menghabiskan ratusan juta untuk biaya pengobatan. Sementara itu, orang tua merasa sayang pada makanan, pada uang hasil jerih payah, pada konsep menghargai makanan yang telah tertanam seumur hidup. Mereka merasa selama tidak basi dan tidak bau, berarti masih bisa dimakan. Membuangnya adalah sebuah dosa. Dua suara ini telah berbenturan di dalam keluarga kita selama puluhan tahun. Sebenarnya, siapa yang benar dan siapa yang salah? Makanan sisa semalam, sisa nasi dan lauk yang hampir setiap hari kita hadapi, apakah itu benar-benar racun penyebab kanker seperti yang diceritakan? Apakah di dalamnya benar-benar tersembunyi racun mematikan? Apakah setiap suap makanan sisa yang kita makan benar-benar menggerogoti hidup kita? Bagaimana jika hari ini saya dengan sangat serius, sangat bertanggung jawab, bahkan dengan mempertaruhkan karir profesional saya, menjamin kepada Anda bahwa sebenarnya teori kanker akibat makanan sisa yang telah membuat banyak dari kita galau setengah mati, sebagian besar adalah isu palsu yang dibesar-besarkan, bahkan disalahpahami sepenuhnya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa biang keladi sesungguhnya yang mengubah makanan sisa menjadi racun?
yang membuat seluruh keluarga mual muntah dan dilarikan ke UGD, sama sekali bukan nitrit yang telah disalahkan selama bertahun-tahun, melainkan pembunuh tak terlihat lain yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tetapi ada di mana-mana dan saat ini sedang mengintai di sekitar Anda. Bagaimana jika saya memberitahu Anda? Selama Anda mempelajari metode penyimpanan yang benar, sebagian besar makanan sisa aman untuk dimakan, bisa menghemat uang sekaligus menghargai makanan. Tetapi, ada 4 jenis lauk tertentu yang meskipun Anda masukkan ke dalam kulkas, meskipun Anda panaskan sampai mendidih, ia tetap bisa berubah menjadi racun mematikan, bahkan bisa memicu insiden keracunan makanan yang mengerikan seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu. Apakah Anda percaya? Jangan buru-buru membantah, jangan buru-buru scroll. Hari ini, saya akan menjadi hakim di dunia makanan sisa. Kita akan membawa kaca pembesar ilmiah untuk mengajak Anda semua masuk ke dalam dunia kulkas yang penuh misteri untuk mengungkap satu persatu kebenaran yang tersembunyi di bawah bungkus plastik. Video kali ini informasinya sangat padat. Mungkin akan merombak total pemahaman Anda tentang kebersihan dapur dan mengubah sepenuhnya kebiasaan Anda setelah makan. Saya akan mengupas prinsip kimia tentang nitrit dan rahasia mikroskopis perkembangbiakan bakteri lapis demi lapis seperti mengupas bawang. Meskipun prosesnya mungkin sedikit panjang, percayalah, setiap menitnya adalah pengetahuan penyelamat hidup yang Anda kumpulkan untuk kesehatan pencernaan Anda dan keluarga. Yang akan kita lakukan bukan hanya meluruskan mitos, tetapi juga membangun seperangkat aturan bertahan hidup di meja makan yang ilmiah. Demi kesehatan kita bersama, mohon tonton dengan sabar sampai akhir dan mari saling menyemangati demi kesehatan kita. Pertama-tama, kita akan menghadapi ketakutan terbesar di hati semua orang. Kata pertama yang muncul di benak setiap kali menyebut makanan sisa, bahkan bisa dikatakan sebagai bayang-bayang di hati banyak orang tua, yaitu nitrit. Kata ini terdengar sangat kimiawi, sangat industrial, dan sangat menakutkan. Rasanya seperti satu golongan dengan sianida. Banyak artikel kesehatan di internet, bahkan gambar-gambar yang beredar di grup keluarga menggambarkan nitrit sebagai malaikat maut. Mereka bilang, makanan sisa yang disimpan lama, kandungan nitritnya akan meroket. Makan terlalu banyak akan menyebabkan keracunan dan akan berubah menjadi zat karsinogenik bernama nitrosamin yang menyebabkan kanker lambung dan esofagus. Pernyataan ini membuat orang tua kita sangat ketakutan dan juga membuat banyak anak muda menjadi ngeri. Begitu makanan melewati 1 malam di kulkas, mereka merasa piring lauk itu telah berubah menjadi racun. Tapi, apakah faktanya semenakutkan itu? Apakah nitrit benar-benar penjahat yang tidak bisa dimaafkan? Hari ini saya ingin memberitahu Anda dengan sangat tegas dan sangat lantang. Faktanya, nitrit itu sendiri tidak semenakutkan yang dikabarkan. Bahkan bisa dikatakan, ia ada di mana-mana dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghindarinya. Untuk menjelaskan masalah ini, kita perlu belajar sedikit tentang cara menanam sayur. Anda tahu bagaimana sayuran tumbuh? Tidak peduli itu sayuran organik yang Anda beli di supermarket atau sawi yang Anda beli dari ibu-ibu di pasar tradisional, mereka semua perlu menyerap nutrisi dari tanah. Dan nutrisi terpenting di dalam tanah adalah pupuk nitrogen. Selama proses pertumbuhannya, tanaman akan menyerap nitrogen dari tanah seperti meminum air, lalu melalui fotosintesis, mengubah nitrogen ini menjadi asam amino dan protein. Dengan begitu, sayuran bisa tumbuh hijau dan subur. Dalam proses transformasi itu, secara alami akan terbentuk produk antara di dalam tubuh tanaman, yaitu nitrat. Nitrat ini, di bawah aksi enzim atau bakteri tertentu, akan berubah menjadi tokoh utama kita hari ini, yaitu nitrit. Ini seperti buah yang secara alami mengandung fruktosa, atau air laut yang secara alami mengandung garam. Ini adalah hal yang normal di alam. Setiap kilogram sayuran segar, bahkan bayam yang baru dipetik dari kebun dan masih berembun, mungkin sudah mengandung beberapa miligram nitrit. Jadi, kecuali Anda tidak makan sayur sama sekali, Anda sebenarnya setiap hari mengonsumsi nitrit. Itu adalah bagian dari siklus alam, bukan racun buatan manusia.
Dan yang lebih tidak terduga lagi, nitrit sebenarnya adalah zat tambahan makanan yang legal dan diizinkan penggunaannya oleh BPOM di Indonesia. Status resminya adalah pengawet. Anda mungkin bertanya, mengapa harus menambahkan zat seperti ini ke dalam makanan? Coba ingat-ingat, sosis yang sering kita makan saat sarapan, ham di dalam sandwich, atau bacon di dalam nasi goreng. Apakah Anda memperhatikan satu kesamaan? Mengapa daging-daging ini setelah dimasak warnanya masih begitu merah muda, begitu segar, dan begitu menggoda? Biasanya, jika kita merebus daging babi di rumah, setelah matang, warnanya apa? Abu-abu pucat, bahkan keputihan, sama sekali tidak menggugah selera, bukan? Lalu, mengapa sosis berwarna merah? Inilah jasa nitrit. Ia bisa berikatan dengan mioglobin di dalam daging, mengunci warna merah daging, membuatnya terlihat sangat menarik. Tapi itu bukan fungsi terpentingnya. Nitrit memiliki fungsi penyelamat hidup lain dalam produk daging olahan, yaitu ia dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang sangat mematikan bernama Clostridium botulinum. Racun yang dihasilkan oleh bakteri botulinum adalah salah satu racun biologis paling mematikan yang diketahui di dunia, jauh lebih beracun daripada bisa ular kobra. Tanpa nitrit, risiko kita keracunan dan meninggal saat makan sosis atau daging asap akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Jadi, selama dikontrol dalam batas yang ditetapkan secara hukum, nitrit sebenarnya adalah penjaga anti busuk bagi produk daging. Menurut standar BPOM tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan, penambahan nitrit dalam produk daging seperti ham, sosis, dan daging olahan lainnya memiliki aturan yang sangat jelas dan ketat. Jadi, produk daging olahan berkualitas yang biasa kita makan sebenarnya mengandung nitrit. Kita sudah memakannya puluhan tahun dan tidak apa-apa. Mengapa kita begitu panik terhadap kandungan yang sedikit di dalam makanan sisa? Prinsipnya mungkin masih belum membuat Anda tenang. Anda mungkin akan berkata, "Saya tahu ada di sayuran segar. Saya juga tahu ada di daging olahan." Tapi yang saya khawatirkan, setelah semalaman, apakah kandungannya akan meroket? Apakah akan berubah menjadi racun super? Untuk mengetahui apakah kandungan nitrit dalam makanan sisa akan melebihi batas, sebuah laboratorium ilmu pangan yang berwenang pernah melakukan eksperimen yang sangat ketat dan kejam. Mereka memilih 7 jenis masakan rumahan yang paling sering kita makan, ada daging dan sayur, termasuk tumis sayuran, tumis daging, semur daging, dan lain-lain. Setelah dimasak, mereka menyimpannya di kulkas, meniru kondisi rumah tangga, lalu setiap hari mereka mengeluarkannya untuk menguji kandungan nitrit di dalamnya. Ini seperti melakukan medical check-up untuk makanan sisa, setiap hari diukur tekanan darahnya. Hasilnya ditemukan, meskipun kandungan nitrit mereka memang perlahan meningkat seiring dengan lamanya waktu penyimpanan di kulkas. Karena, bahkan, di dalam kulkas masih ada beberapa bakteri tahan dingin yang bekerja mereduksi nitrat di sayuran menjadi nitrit, tetapi mohon dengarkan kesimpulan ini baik-baik. Hingga hari keempat, yaitu setelah disimpan selama 96 jam, kandungannya masih stabil, berada di bawah garis aman, jauh dari standar yang bisa menyebabkan keracunan. Nilai tersebut bahkan lebih rendah dari kandungan di banyak makanan olahan. Lalu, berapa banyak nitrit yang harus dimakan agar keracunan? Mari kita hitung. Para ilmuwan memberitahu kita, dosis nitrit yang dibutuhkan untuk menyebabkan keracunan akut sebenarnya sangat sulit dicapai. Seorang dewasa yang sehat perlu mengonsumsi lebih dari 200 mg nitrit dalam waktu singkat. Misalnya, dalam sekali makan, baru mungkin akan muncul gejala keracunan methemoglobinemia seperti bibir dan kuku membiru, serta kesulitan bernapas. 200 mg itu konsepnya seperti apa? Jika dikonversi berdasarkan kandungan yang sangat kecil yang terdeteksi pada makanan sisa, itu kira-kira setara dengan Anda harus makan 70 buah sosis sekaligus, atau Anda harus seperti peserta lomba makan 100 kg tumis sawi sisa sekaligus, dan yang sudah disimpan selama 2 hari. Coba bayangkan, 100 kg itu seperti apa? Itu berat 2 ekor babi dewasa. Siapa yang bisa makan 100 kg sayur dalam sekali makan? Bahkan jika Anda meminjam perut seluruh keluarga, Anda juga tidak akan muat. Jadi,
Keracunan nitrit hanya dengan memakan makanan sisa dalam kehidupan nyata kemungkinannya seperti tertimpa meteorit. Meskipun secara teori mungkin, secara praktis hampir mustahil terjadi. Mengenai risiko kanker yang paling dikhawatirkan, itu juga terlalu dibesar-besarkan. Banyak artikel mengatakan nitrit akan berubah menjadi nitrosamin yang karsinogenik, tetapi ini memerlukan kondisi tertentu. Pertama, perlu lingkungan asam, seperti asam lambung kita. Kedua, perlu suhu tinggi seperti saat menggoreng. Ketiga, perlu berikatan dengan amina sekunder yang dihasilkan dari pemecahan protein. Dalam makanan sisa yang kita simpan sehari-hari, suhunya biasanya relatif rendah di dalam kulkas. Jumlah konversi dan kondisinya biasanya tidak cukup untuk menimbulkan risiko kanker yang signifikan. Tubuh kita sebenarnya memiliki sistem metabolisme yang kuat. Sebagian besar nitrit yang kita makan akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Sebagai perbandingan, sebatang rokok yang Anda hisap, segelas alkohol yang Anda minum, sepotong steak gosong yang Anda makan, risiko karsinogeniknya mungkin ribuan kali lebih tinggi daripada sepiring makanan sisa. Jadi teman-teman, kepanikan tentang nitrit bisa kita kesampingkan dulu. Itu bukan barang bagus, tapi jelas tidak semenakutkan yang dikabarkan. Kita tidak bisa karena takut pada seekor semut kecil, lalu membakar seluruh rumah, bukan? Jika nitrit bukan risiko utamanya. Lalu mengapa kita sering mendengar ada orang yang diare, demam, bahkan keracunan makanan dan dirawat di rumah sakit setelah makan makanan sisa? Apakah berita-berita itu palsu? Tidak. Beritanya nyata, tetapi pelakunya salah tangkap. Teman-teman, inilah inti dari video hari ini. Sebenarnya, di meja makan keluarga, risiko sebenarnya dari makanan sisa bukanlah zat kimia nitrit, melainkan pasukan bakteri yang hidup yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, yang saat ini mungkin sedang berpesta di piring sisa makanan di rumah Anda. Banyak dari kita memiliki kesalahpahaman, mengira selama makanan terlihat tidak berjamur, tercium tidak bau, dan terasa tidak asam, berarti itu bersih dan bisa dimakan. Padahal, di dunia mikroskopis, perang perkembangbiakan yang mengerikan sedang berlangsung secara diam-diam. Bakteri itu sangat licik. Banyak bakteri patogen, seperti Staphylococcus aureus yang membuat kita mual muntah, atau Salmonella yang bisa membuat orang demam, pada tahap awal perkembangbiakannya tidak berbau, tidak asam, dan tidak terlihat. Pada saat Anda mencium bau busuk, jumlah bakterinya sudah mencapai miliaran kali lipat. Itu adalah rasa dari makanan yang sudah basi. Tetapi sebelum itu terjadi, mereka mungkin sudah cukup untuk mengirim Anda ke rumah sakit. Untuk membuat Anda memahami proses ini, saya akan memperkenalkan sebuah konsep yang sangat penting, yaitu zona suhu berbahaya. Menurut data dari BPOM, rentang suhu antara 7 derase hingga 60 derase disebut sebagai zona suhu berbahaya bagi makanan. Dalam rentang suhu ini, bakteri hidup paling nyaman, paling bahagia, dan kemampuan berkembang biaknya paling kuat. Ini seperti musim semi bagi bakteri. Dan di Indonesia, tidak peduli musim apa, suhu ruangan seringkali berada tepat di rentang ini. Pada suhu ini, perkembangbiakan bakteri bersifat eksponensial. Apa itu eksponensial? Bakteri berkembang biak terutama dengan cara membelah diri. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Pada suhu yang sesuai, banyak bakteri hanya membutuhkan 20 menit untuk membelah diri sekali. Mari kita hitung bersama. Anggaplah hari ini Anda memasak sepiring semur daging untuk makan malam, dan tanpa sengaja ada satu bakteri menempel di atasnya, pada kenyataannya pasti lebih dari 1. Anda meletakkannya di meja makan, tidak dimasukkan ke kulkas. 20 menit kemudian menjadi 2, 40 menit kemudian menjadi 4, 1 jam kemudian menjadi 8. Ini terdengar tidak banyak, bukan? Tapi bagaimana jika dibiarkan selama 4 jam? Jumlahnya menjadi lebih dari 4.000. Bagaimana jika dibiarkan semalaman? Misalnya 8 jam? Meskipun hanya ada satu jenis bakteri ini, jumlahnya bisa meroket hingga lebih dari 16 juta. Inilah mengapa kita sering mengatakan bakteri itu sangat ganas. Mereka tidak perlu hamil 10 bulan seperti manusia. Mereka hanya butuh 20 menit untuk berkembang biak satu generasi. Bakteri-bakteri ini datang dari mana?
Mereka bisa berasal dari talenan yang kita gunakan untuk memotong sayur. Talenan yang sudah dipakai bertahun-tahun dan penuh goresan pisau itu menyimpan berapa banyak bakteri bisa berasal dari udara di dapur. Bahkan, sumber utamanya adalah sumpit yang kita gunakan untuk mengambil lauk dan air liur yang kita semburkan saat tertawa dan berbicara di meja makan. Rongga mulut kita sendiri adalah gudang bakteri raksasa. Meskipun bakteri-bakteri ini tidak berbahaya di dalam mulut, begitu terbawa oleh sumpit ke dalam sisa makanan yang kaya akan protein, lemak, dan karbohidrat itu seperti restoran all you can eat bagi bakteri. Ketika Staphylococcus aureus, coli, salmonella, dan Bacillus cereus ini berkembang biak dengan gila-gilaan di dalam sisa makanan, bukan hanya jumlah mereka yang bertambah, mereka juga akan menghasilkan racun. Beberapa bakteri itu sendiri tidak menakutkan. Asam lambung bisa membunuh mereka. Tetapi racun yang mereka hasilkan, seperti kotoran yang dikeluarkan bakteri, adalah zat kimia yang terkadang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh suhu tinggi. Ketika kita memakan lauk yang penuh dengan racun bakteri ini, tubuh kita akan mengaktifkan mekanisme pertahanan. Melalui muntah dan diare hebat, tubuh mencoba mengeluarkan racun-racun ini. Inilah biang keladi sesungguhnya yang menyebabkan kita sakit perut, mual, diare, bahkan dehidrasi dan syok. Ingatkah waktu kecil, nenek seringkali membiarkan sisa bubur atau sup makan siang begitu saja di atas meja, hanya ditutup dengan tudung saji untuk mencegah lalat, lalu dimakan lagi saat malam atau bahkan keesokan paginya. Saat itu, kita mungkin merasa tidak apa-apa. Itu karena kita beruntung atau imunitas kita saat itu kuat. Tetapi sekarang, lingkungan telah berubah. Imunitas kita juga melemah seiring bertambahnya usia. Jika kita masih menggunakan cara lama puluhan tahun yang lalu untuk menangani makanan sisa sekarang, itu sama saja dengan menjadikan tubuh kita sebagai media kultur bakteri. Sampai di sini, saya ingin berbagi sebuah kasus nyata. Ini terjadi musim panas tahun lalu di Surabaya. Ada seorang ibu bernama Ibu Wati, sangat pandai memasak kari. Hari itu ia memasak sepanci besar kari ayam. Saat makan malam, keluarganya makan dengan sangat lahap dan masih tersisa lebih dari setengah panci. Karena pancinya terlalu besar dan tidak muat di kulkas, Ibu Wati berpikir, toh kari itu semakin dipanaskan semakin meresap bumbunya. Dan beberapa hari ini cuacanya tidak terlalu panas. Saya tutup saja dan biarkan di atas kompor semalaman. Besok pagi dipanaskan untuk sarapan cucu. Terdengar masuk akal bukan? Banyak orang melakukan hal yang sama. Hasilnya, keesokan paginya, Ibu Wati memang memanaskan kari itu sampai mendidih. Cucunya makan, lalu berangkat sekolah. Ia dan suaminya juga ikut makan. Siangnya, seluruh keluarga mulai merasa tidak beres. Cucunya di sekolah muntah-muntah hebat dan dibawa ke UKS. Ibu Wati dan suaminya di rumah mual muntah dan diare sampai lemas. Akhirnya, seluruh keluarga dibawa ambulans ke UGD. Setelah diperiksa dokter, diagnosisnya adalah keracunan Clostridium perfringens klasik. Bakteri jenis ini paling suka makanan kental dalam panci besar yang dibiarkan mendingin perlahan di suhu ruang. Karena kari itu kental, panas di bagian tengah tidak bisa keluar, sehingga terbentuk lingkungan anaerobik tanpa oksigen di dalamnya yang merupakan surga bagi bakteri ini. Meskipun Ibu Wati sudah memanaskannya keesokan harinya, jika pemanasannya tidak cukup tuntas atau spora yang dihasilkan bakteri ini terlalu kuat, tetap akan menyebabkan keracunan. Ibu Wati terbaring di ranjang rumah sakit, menyesal sambil menangis, "Saya hanya ingin menghemat uang sarapan." Siapa sangka, hampir merenggut nyawa seluruh keluarga. Kasus ini memberitahu kita apa? Ia memberitahu kita yang sebenarnya harus kita perhatikan bukanlah apakah makanan sisa bisa dimakan, karena selama disimpan dengan benar, ia bisa dimakan. Yang sebenarnya harus kita perhatikan adalah apakah sisa makanan disimpan dengan benar, karena kita sudah tahu musuhnya bukan nitrit, melainkan bakteri. Dan kita sudah tahu bakteri paling takut pada suhu rendah dan paling suka pada suhu ruang, maka kita harus mencari cara untuk melawannya. Untuk bisa makan makanan sisa dengan aman, untuk bisa menjadi orang yang tidak membuang makanan sekaligus melindungi pencernaan diri sendiri dan keluarga,
Kita perlu menguasai ilmu perang menghadapi sisa makanan. Ilmu ini hanya punya 3 jurus, tetapi setiap jurus menyerang titik lemah bakteri. Selama 3 hal ini dilakukan, 99% makanan sisa bisa dimakan dengan aman. Jurus pertama, berpacu dengan waktu, yang juga menjawab pertanyaan apakah boleh langsung dimasukkan ke kulkas. Jurus pertama ini menantang konsep tradisional banyak ibu dan nenek. Coba ingat-ingat, apakah sejak kecil kita diajarkan bahwa makanan panas tidak boleh langsung dimasukkan ke kulkas karena akan merusak kulkas? Harus ditunggu sampai benar-benar dingin di suhu ruang baru boleh dimasukkan. Alasan para orang tua biasanya adalah jika makanan panas dimasukkan, kompresor kulkas harus bekerja gila-gilaan, boros listrik, dan mudah rusak. Uap panas juga akan membentuk bunga es dan mempengaruhi umur kulkas. Teman-teman, konsep ini mungkin benar untuk kulkas tua 30 tahun yang lalu. Tetapi hari ini, konsep ini harus diubah. Mengapa? Karena kita sudah membahas zona suhu berbahaya tadi, yaitu antara 7 durase hingga 60 durase. Ketika sepiring makanan panas, misalnya 80 grade, diletakkan di meja untuk mendingin secara alami, sampai ia benar-benar dingin, misalnya turun ke 20 grade. Proses ini butuh berapa lama? Di musim panas mungkin butuh 1 jam, di musim dingin mungkin butuh 2 jam. Jika itu sepanci besar sup, mungkin butuh 4 hingga 5 jam. 2 hingga 3 jam yang panjang ini, bagi bakteri di dalam makanan, adalah proses kembali dari neraka ke dunia, lalu masuk ke surga. Pada saat suhu makanan turun di bawah 60 grase dan di atas 7 durase, bakteri sedang berpesta gila-gilaan dengan kecepatan berlipat ganda setiap 20 menit. Saat Anda merasa makanan sudah dingin dan memasukkannya ke kulkas, piring itu bukan lagi berisi lauk, melainkan sarang bakteri. Jadi, para ahli keamanan pangan sekarang serempak menyarankan, jika makanan tidak akan dimakan lagi, jangan tunggu sampai dingin secara alami. Cara yang benar adalah setelah Anda selesai memasak, atau bahkan sebelum mulai makan, sisihkan terlebih dahulu porsi yang akan Anda simpan untuk bekal besok atau dimakan besok pagi. Jangan tunggu sampai sumpit. Semua orang sudah masuk dan mengaduk-aduknya, baru disisihkan. Saat itu sudah terkontaminasi. Sisihkan selagi masih panas. Lalu, segera bungkus dengan bungkus plastik atau masukkan ke dalam wadah kedap udara bertutup. Kemudian, jangan ragu, langsung masukkan ke dalam kulkas. Teknologi kulkas sekarang sudah sangat baik. Kompresornya kuat. Memasukkan sedikit makanan hangat tidak akan merusaknya. Paling hanya akan sedikit lebih boros listrik. Mungkin hanya beberapa ribu rupiah. Tetapi, biaya listrik tambahan yang sedikit ini dibandingkan dengan biaya pengobatan jika Anda sakit perut, dibandingkan dengan risiko perkembangbiakan bakteri, itu sangat-sangat sepadan. Tentu saja, jika Anda sangat sayang pada kulkas, atau jika itu sepanci besar sup yang baru mendidih dan terlalu panas, Anda bisa mendinginkannya dengan cepat terlebih dahulu dengan merendam panci di dalam air mengalir. Setelah suhunya turun hingga tidak panas saat disentuh, sekitar 50,60 derajat, segera masukkan ke kulkas. Intinya, prinsip utamanya hanya satu. Perpendek waktu makanan berada di suhu ruang. Usahakan tidak lebih dari 2 jam. Jika di musim panas yang terik di Indonesia, jangan lebih dari 1 jam. Jurus kedua, cegah bakteri bertamu, yaitu dengan melakukan manajemen zonasi yang ketat di kulkas. Jurus kedua ini terdengar sederhana, tetapi sulit dilakukan. Terutama bagi para orang tua yang terbiasa mengisi kulkas sampai penuh sesak, ini adalah sebuah revolusi penataan. Kulkas banyak teman-teman jika dibuka hanya ada satu kata, berantakan. Sisa semur daging tadi malam asal diselipkan di celah kosong. Di sebelahnya mungkin ada daging babi mentah yang baru dibeli dari pasar dan masih meneteskan darah. Di bawahnya mungkin tertindih separuh semangka sisa. Di pintu kulkas masih terselip beberapa batang daun bawang yang belum dicuci. Teman-teman, cara penyimpanan seperti ini sama saja dengan membangun jembatan bagi bakteri. Kita harus memiliki konsep yang disebut kontaminasi silang. Meskipun Anda sudah memasukkan sisa makanan ke kulkas, meskipun semur dagingnya sudah dimasak dan bakterinya mati, tetapi daging mentah dan seafood mentah di sebelahnya membawa ribuan pasukan bakteri hidup,
Misalnya bakteri salmonella yang umum pada daging ayam mentah, atau cacing parasit yang mungkin ada pada daging babi mentah. Jika Anda mencampurnya, darah atau cairan dari daging mentah, meskipun hanya satu tetes, menetes ke piring makanan matang Anda, atau menetes ke irisan semangka, maka habislah sudah. Satu tetes cairan itu mungkin mengandung puluhan ribu bakteri patogen. Sisa makanan Anda sama saja seperti dimasak sia-sia, langsung berubah menjadi media kultur bakteri. Jadi, para ahli menyarankan, kulkas harus memiliki sistem kasta yang ketat. Harus ada konsep manajemen zonasi. Ini bukan hanya soal kerapian, ini soal nyawa. Bagaimana cara membaginya? Ingat satu prinsip. Matang di atas, mentah di bawah. Rak atas kulkas bisa dianggap sebagai zona istana, harus diisi dengan makanan matang, sisa nasi dan lauk, makanan yang bisa langsung dimakan seperti yogurt dan susu, karena udara dingin biasanya turun dari atas dan rak atas paling bersih, tidak akan ada yang menetes dan mencemarinya. Rak tengah kulkas bisa sebagai zona transisi untuk menyimpan sayuran dan buah-buahan yang perlu dicuci dan diolah. Rak bawah kulkas adalah zona rakyat jelata, harus untuk menyimpan daging mentah dan seafood mentah yang sedang dicairkan. Mengapa harus diletakkan di paling bawah? Untuk mencegah darahnya menetes dan mencemari makanan di bawahnya. Jika diletakkan di paling bawah, meskipun menetes, hanya akan menetes di nampan dan tidak membahayakan. Dan semua makanan sisa harus, wajib, mutlak ditutup dengan tutup atau dibungkus dengan bungkus plastik. Yang terbaik adalah menggunakan wadah kedap udara. Ini bukan hanya untuk mencegah bau tercampur, mencegah kue Anda beraroma bawang putih, tetapi yang lebih penting, ini seperti memberikan jimat pelindung pada makanan. Di dalam ruang kulkas yang tertutup, udara juga bergerak. Bakteri juga akan melayang bersama udara. Menutup rapat adalah cara paling efektif untuk memutus rantai kontaminasi. Jurus ketiga, jangan beri bakteri kesempatan hidup, yaitu panaskan sampai tuntas. Baiklah, makanan sudah disimpan dengan benar, tidak terkontaminasi. Saat akan dimakan keesokan harinya, garis pertahanan terakhir ini seringkali menjadi tempat di mana banyak orang gagal. Banyak teman-teman karena ingin praktis atau tidak suka makan makanan yang terlalu panas, mengambil sisa makanan dari kulkas, memasukkannya ke microwave asal-asalan selama 1 menit atau ditumis sebentar di wajan. Begitu pinggiran piringnya terasa hangat, mereka anggap sudah cukup. Teman-teman, itu bukan memanaskan, itu namanya memandikan bakteri dengan air hangat. Kita sudah mengatakan tadi, bakteri paling takut suhu tinggi. Tetapi, suhu tinggi ini bukan suhu suam-suam kuku 40,50 drakre. Bagi sebagian besar bakteri patogen, suhu di pusat makanan harus mencapai di atas 70 graken dan dipertahankan selama beberapa waktu agar bisa membunuh mereka sepenuhnya. Jika Anda hanya menghangatkannya, itu seperti memberikan sauna bagi bakteri. Mereka tidak hanya tidak mati, malah menjadi lebih aktif karena suhunya naik. Jadi, sikap kita terhadap makanan sisa harus tegas. Panaskan secara tuntas sekali jalan. Jika Anda menggunakan microwave, sebaiknya gunakan api besar. Dan karena pemanasan microwave tidak merata, seringkali bagian luar panas membakar, sementara bagian dalam masih dingin. Disarankan untuk mengeluarkan piring di tengah-tengah proses pemanasan, aduk-aduk lauknya dengan sumpit, lalu masukkan kembali untuk melanjutkan pemanasan. Pastikan makanan dipanaskan sampai bagian tengahnya benar-benar panas dan mengepul. Jika Anda menggunakan kompor gas, tambahkan sedikit air, masak dengan api besar sampai mendidih. Setidaknya selama 3 menit. Jika Anda menggunakan kukusan, ini adalah metode yang paling aman. Setelah air mendidih, kukus selama 8 hingga 10 menit. Manfaatkan uap panas bersuhu tinggi untuk membunuh bakteri secara menyeluruh tanpa sudut mati. Terutama untuk potongan daging besar seperti iga atau paha ayam besar, jangan malas. Disarankan untuk mengeluarkannya, potong menjadi potongan kecil terlebih dahulu baru dipanaskan. Jika tidak, sangat mungkin kulit luarnya sudah gosong, sementara bagian dalamnya dekat tulang masih dingin. Disitulah tempat perlindungan bakteri. Selama Anda melakukan 3 jurus ini, simpan selagi panas, pisahkan penyimpanan, dan panaskan sampai tuntas, maka 90% makanan sisa di meja makan Anda bisa dengan aman
menjadi hidangan lezat berikutnya. Hemat uang sekaligus tidak membuang makanan. Tetapi selalu ada pengecualian. Seperti saat kita membersihkan ranjau di medan perang, meskipun sebagian besar tanahnya aman, selalu ada beberapa ranjau yang tertanam dalam dan berdaya ledak besar. Dalam menu kita, ada 4 jenis lauk khusus, yang karena sifat khususnya, bahkan jika Anda menerapkan 3 jurus di atas, sebaiknya jangan disimpan semalaman. Karena risiko mereka setelah semalaman mungkin bukan hanya diare, melainkan menghasilkan racun mematikan yang tahan panas. Bahkan bisa membuat orang syok dan gagal organ. Yang pertama akan kita sebutkan, yang paling berbahaya dan perlu diwaspadai semua orang adalah hidangan dingin, terutama makanan dingin berbasis pati. Lebih spesifik lagi adalah olahan jamur kuping dingin, kue tiaw, mie, dan bihun. Mengapa saya menempatkan mereka di urutan pertama? Karena kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di Indonesia yang membuat seluruh negeri geger dan merenggut beberapa nyawa, biang keladinya ada di sini. Keracunan jenis ini bukan diare biasa. Ia disebabkan oleh racun bernama asam bongkrek. Racun ini sebelumnya juga dikenal sebagai asam Pseudomonas cocovenenans. Semua harus paham logikanya. Bakteri biasa seperti E. coli jika dimasak matang akan mati dan tidak berbahaya, tetapi anggrek berbeda. Ia adalah racun yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri Burkholderia gladioli, sebelumnya Pseudomonas covenenans, dalam lingkungan tertentu. Lingkungan ini biasanya lembab, hangat, sedikit asam, dan kaya akan asam lemak, seperti pada makanan berbasis pati. Hal paling menakutkan dari racun ini adalah sifatnya yang tahan panas. Meskipun Anda merebus bihun sisa semalam di dalam panci sampai 100 degrase, mendidih selama 10 menit, 20 menit, bahkan dimasak di dalam panci presto, bakteri itu sendiri memang mati, tetapi racun yang ditinggalkannya, yaitu asam bongkrek, tetap stabil seperti gunung. Strukturnya sama sekali tidak akan rusak. Toksisitasnya tidak akan berkurang sedikit pun. Inilah malaikat maut yang sesungguhnya. Sekali tertelan, ia akan langsung menyerang pembangkit listrik sel tubuh manusia, yaitu mitokondria, menyebabkan sel kita tidak bisa bernapas dan tidak bisa menghasilkan energi. Penderita akan mengalami mual, muntah, yang diikuti dengan gagal hati, gagal ginjal, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi, dan saat ini belum ada penawar yang spesifik. Dan hidangan dingin pada dasarnya tidak melalui proses pemanasan suhu tinggi untuk membunuh kuman. Campuran cuka, minyak, bawang putih di dalamnya, ditambah dengan pati yang lembab seperti jamur kuping atau kue tiaw, jika tidak sengaja terkontaminasi dan dibiarkan di suhu ruang terlalu lama atau disimpan di kulkas beberapa hari, itu menjadi media kultur yang sempurna bagi asam bongkrek. Jadi, saya di sini ingin mengeluarkan perintah mutlak, terutama bagi para orang tua di Indonesia yang suka makan olahan tepung beras. Semua jenis kue tiaw, bihun, mie, bahkan jamur kuping atau jamur putih yang sudah direndam harap dibuat dan langsung dimakan. Jika tidak habis sekali makan, meskipun sangat disayangkan, meskipun merasa sayang, mohon segera buang ke tempat sampah. Jangan pernah memasukkannya ke kulkas untuk besok. Apalagi berpikir, saya akan memasaknya sampai matang. Di hadapan asam bongkrek, suhu tinggi tidak efektif. Ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa, dan kita tidak bisa kalah. Jenis kedua yang tidak boleh disimpan semalaman adalah tamu tetap di meja makan kita sebagai masyarakat kepulauan, yaitu hidangan laut. Ikan, udang, kepiting, kerang, cumi, dan lain-lain. Hidangan laut itu yang terpenting adalah kesegarannya. Ia lezat karena kaya akan protein dan air, tetapi itu juga yang membuatnya sangat rapuh. Hidangan laut sisa semalam memiliki 2 masalah besar. Pertama, adalah degradasi protein. Protein dalam hidangan laut sangat mudah terurai. Seiring berjalannya waktu, di bawah aksi bakteri dan enzim, protein akan terurai dengan cepat menghasilkan produk degradasi protein, terutama zat-zat sejenis amina. Apa akibatnya? Pertama, rasa dan teksturnya hancur. Ikan dan udang sisa semalam seringkali mengeluarkan bau amis yang tidak sedap
dagingnya menjadi lembek dan kering, seperti mengunyah lilin, kehilangan total jiwa hidangan laut. Kedua adalah beban bagi tubuh. Produk degradasi ini setelah masuk ke dalam tubuh memerlukan hati dan ginjal kita untuk memetabolisme dan mendetoksifikasi. Bagi para lansia yang fungsi hati dan ginjalnya sudah lebih lemah, ini UI adalah menambah beban. Kedua adalah keracunan histamin, terutama ikan berdaging merah seperti tongkol atau makarel. Jika tidak segar atau disimpan semalaman dengan tidak benar, asam amino di dalam daging ikan akan diurai oleh bakteri menjadi histamin. Histamin itu apa? Itu adalah zat yang membuat kita alergi. Beberapa orang setelah makan ikan sisa semalam, tiba-tiba wajahnya memerah, pusing, jantung berdebar, seluruh badan gatal-gatal. Mereka mengira itu alergi seafood. Padahal itu adalah keracunan histamin. Dan histamin juga tahan panas, dimasak matang pun tidak akan hilang. Jadi, hidangan laut paling baik dimakan selagi segar. Jika membeli terlalu banyak, disarankan untuk membaginya saat masih mentah dan membekukannya. Masak seperlunya saja. Yang sudah matang, jangan disimpan. Hidangan laut sisa semalam tidak hanya tidak enak, tetapi juga merusak hati dan ginjal, tidak layak disimpan. Jenis ketiga adalah telur setengah matang yang sekarang disukai banyak anak muda dan anak-anak, yaitu telur dengan kuning lumer atau telur mata sapi yang masih lembek. Kita sudah katakan sebelumnya, telur terutama cangkangnya sangat mudah membawa bakteri salmonella. Jika kita merebus telur sampai matang sempurna, yaitu kuningnya padat, bakteri salmonella akan mati. Jadi, telur matang sempurna yang disimpan semalaman, selama penyimpanannya benar, tidak menjadi masalah besar. Paling rasanya sedikit kurang. Tetapi jika itu telur setengah matang, ceritanya sama sekali berbeda. Telur setengah matang berarti kuningnya masih cair. Artinya suhu pemanasannya tidak cukup tinggi. Bakteri tidak terbunuh sepenuhnya. Jika kebetulan telur itu mengandung salmonella, maka kuning telur yang tidak padat itu bagi bakteri adalah kolam renang mewah yang kaya nutrisi dan terlindung. Selama belasan jam disimpan semalaman, salmonella akan berkembang biak dalam jumlah besar di dalam kuning telur. Saat Anda mengeluarkannya untuk dimakan, jika dimakan dingin, itu sama saja dengan meminum kultur bakteri konsentrasi tinggi, siap-siap saja diare. Jika Anda ingin memanaskannya lagi, telur setengah matang jika dipanaskan akan menjadi matang sempurna. Lalu apa gunanya Anda membuat telur setengah matang dari awal? Rasanya hilang, risikonya bertambah. Meskipun bagi kebanyakan orang dewasa yang sehat, infeksi salmonella mungkin hanya menyebabkan diare beberapa hari, tetapi bagi lansia, ibu hamil dan anak-anak dengan imunitas yang lebih lemah, infeksi salmonella bisa memicu dehidrasi parah, demam tinggi, bahkan sepsis. Jadi, saran untuk para orang tua, jika ingin menyimpan telur untuk besok, masaklah sampai matang sempurna sejak awal. Telur pindang, telur semur, telur rebus matang sempurna, aman dimakan semalaman. Telur setengah matang, masak saat itu, habiskan saat itu, jangan disimpan. Jenis terakhir adalah sayuran berdaun hijau yang paling umum di meja makan kita, seperti bayam, kangkung, daun ubi, dan sawi. Saya ingin klarifikasi dulu, memasukkan sayuran berdaun hijau ke dalam daftar hitam bukan karena ia sangat beracun, melainkan karena ia menjadi tidak berharga, bahkan menjadi sampah. Meskipun tadi kita sudah membersihkan nama baik nitrit, mengatakan ia tidak menyebabkan kanker, tetapi sayuran berdaun hijau memang merupakan bahan makanan dengan kandungan nitrat tertinggi. Selama proses penyimpanan semalaman, nitrit yang dihasilkannya memang akan lebih banyak daripada daging. Meskipun tidak sampai membuat orang keracunan, ini adalah poin minus. Poin minus yang sesungguhnya terletak pada nutrisi dan penampilan. Apakah Anda pernah memperhatikan sayuran berdaun hijau setelah semalaman? Saat dipanaskan kembali, penampilannya benar-benar tidak menarik. Warna hijau segarnya berubah menjadi kekuningan, bahkan kuning kehitaman. Tekstur renyahnya menjadi lembek dan layu. Saat dimakan, rasanya seperti makan rumput busuk. Yang lebih disayangkan lagi, nutrisi paling berharga dalam sayuran, yaitu nutrisi yang larut dalam air seperti vitamin C, asam folat, dan antioksidan. Mereka sangat rapuh.
Dalam proses pendinginan, pemanasan ulang, dan oksidasi yang berulang, nutrisi-nutrisi ini hilang dalam jumlah besar, hampir habis. Anda bersusah payah makan sayuran hijau untuk kesehatan, untuk menambah vitamin. Hasilnya, saat makan sayuran sisa, yang Anda makan hanyalah setumpuk serat tanpa nutrisi, dengan kandungan nitrit yang lebih banyak dari biasanya. Ini seperti Anda membayar mahal untuk membeli baju bermerek, hasilnya yang Anda dapat adalah kain lap. Untuk apa? Jadi, sayuran berdaun hijau, saran saya adalah masak dan makan saat itu juga. Jika harus membawa bekal, disarankan memilih sayuran umbi-umbian seperti wortel, lobak, kembang kol, atau buncis. Mereka lebih tahan dimasak, dan setelah semalaman, rasa dan kehilangan nutrisinya tidak separah itu. Teman-temanku yang terkasih, sampai di sini, tulisan panjang kita tentang makanan sisa akhirnya akan berakhir. Kita mulai dari perdebatan buang makanan yang membuat hubungan keluarga tegang, lalu mengungkap tabir misteri nitrit dan menemukan biang keladi penyakit yang sesungguhnya. Pasukan bakteri. Kita telah belajar 3 jurus pamungkas untuk menaklukkan bakteri. Simpan selagi panas, pisahkan penyimpanan, dan panaskan sampai tuntas. Kita juga telah menandai 4 ranjau darat yang harus dihindari. Hidangan pati dingin, hidangan laut, telur setengah matang, dan sayuran berdaun hijau. Alasan saya menghabiskan begitu banyak waktu, menulis begitu banyak kata, dan menjelaskan dengan begitu detail adalah karena saya tahu para orang tua di Indonesia kita semua berasal dari masa-masa sulit. Di dalam tulang sumsum Anda, kebajikan untuk berhemat dan menghargai makanan itu sangatlah berharga. Melihat makanan dibuang, hati Anda akan sakit. Kami semua mengerti itu. Itu adalah sebuah kebajikan, bukan kesalahan. Tetapi teman-teman, saya ingin memberitahu Anda sebuah konsep baru. Berhemat yang sesungguhnya bukan hanya menghargai sebutir nasi atau sehelai sayur, tetapi lebih dari itu, adalah menghargai tubuh kita yang telah kita gunakan selama puluhan tahun ini. Adalah menghargai waktu kita bersama keluarga dalam keadaan aman dan sehat. Coba bayangkan, jika kita demi menghemat sepiring lauk seharga puluhan ribu rupiah, akhirnya sakit perut, terkena radang usus, atau bahkan seperti di berita, keracunan asam bongkrek. Biaya ke dokter, biaya obat, biaya rawat inap, mungkin bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat dari harga piring lauk itu. Belum lagi penderitaan fisik yang Anda alami, anak-anak yang harus izin kerja untuk merawat Anda, dan kecemasan seluruh keluarga. Hitung-hitungan ini, para orang tua yang sudah berpengalaman seumur hidup pasti bisa menghitungnya, bukan? Bukankah ini mengorbankan yang besar untuk yang kecil? Bukankah ini mengubah berhemat menjadi mencari sial? Jadi, dengarkan nasihat saya, saat memasak, usahakan masak secukupnya. Makan berapa, masak berapa. Itu adalah tingkat penghematan tertinggi dan juga cara menjaga kesehatan tertinggi. Jika memang tersisa, simpanlah dengan baik sesuai metode yang kita ajarkan. Yang boleh dimakan, makanlah. Yang harus dipanaskan, panaskanlah. Kita tidak boros. Tetapi, untuk keempat jenis lauk berbahaya itu, yang harus dibuang, buanglah. Yang harus dilepaskan, lepaskanlah. Tindakan tegas untuk membuangnya itu bukanlah pemborosan, melainkan penghormatan terhadap kehidupan dan tanggung jawab terhadap kesehatan keluarga. Semoga panduan penyelamat hidup dari makanan sisa yang dirancang khusus untuk Anda ini bisa benar-benar membantu Anda, membuat Anda tidak lagi bingung, tidak lagi panik di meja makan, bisa makan dengan tenang dan hidup dengan sehat. Jika Anda merasa konten video ini bermanfaat bagi Anda, membuat Anda belajar pengetahuan baru dan melepaskan kebingungan bertahun-tahun, mohon jangan ragu untuk memberikan suka yang besar dan berlangganan saluran kami. Yang lebih penting, mohon bagikan video ini kepada tetangga baik Anda dan kepada para orang tua yang sangat sayang membuang sisa makanan dan selalu mengisi kulkas sampai penuh. Satu kali Anda berbagi, mungkin adalah sebuah pengingat yang baik, mungkin bisa menghindari tragedi keracunan makanan, mungkin bisa menyelamatkan kebahagiaan sebuah keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya.